Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال masuk bab berikutnya, faslun fil ijtihad. Pasal menerangkan tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah sebuah penyelidikan atau mencurahkan segenap kemampuan dalam rangka menghasilkan sesuatu yang dimaksud. Untuk apa ijtihad ini? Banyak. Enggak hanya untuk urusan air, kiblat. Kamu enggak tahu kemana arah kiblat, perlu ijtihad. Air yang bisa diminum sama enggak bisa diminum, perlu ijtihad. Wanita yang bisa dikawin sama enggak bisa dikawin, perlu ijtihad. Jadi banyak nih. Tidak hanya urusan wudu aja. Dikatakan idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajisin ijtahada. Apabila kamu menjumpai air yang suci dan air yang mutanajis. Mutanajis itu berarti apa? Air terkena najis. Bukan najis, bukan. Air yang terkena najis atau air yang mustakmal. Kalau kamu mendapati keadaan seperti ini, maka kamu harus berijtihad. Artinya ada beberapa tempat air. Yang tempat air itu kamu meyakini ada salah satunya yang terkena najis atau ada salah satunya yang mustakmal, tapi kamu lupa yang mana gitu loh. Bukan ijtihad untuk menentukan ini air ini najis atau enggak, air ini mustakmal atau enggak, itu bukan ijtihad itu. Ijtihad di sini kamu sudah yakin ini air suci dan yang satunya lagi pernah suci tapi terkena najis. Jadi dua wadah yang dua-duanya ini pernah menjadi air yang suci gitu. Kalau yang satunya suci, satunya najis, ya nggak perlu ijtihad. Hah? Ya pakai yang suci, ini buang selesai. Tapi ini satunya suci, satunya mutanajis. Artinya pernah terkena najis atau satunya ini mustakmal. Berarti ketika ini mau menggunakan ya
ente perlu memutuskan mana yang harus saya gunakan. Karena kalau ente salah ngambil gimana? Nggak sah. Jadi kamu perlu membuat sebuah keputusan. Mana yang mau saya pakai untuk bisa saya konsumsi, atau mau saya pakai untuk minum atau untuk wudhu, maka harus ada sebuah keputusan. Fatatoharo bimadonna toharotahu, maka ia akan bersuci dengan perkara yang ia menduga kuat akan kesuciannya. Setelah kamu jelas dugaan kamu, baru kamu boleh kamu pakai. Kalau kamu kok belum jelas, ya belum boleh pakai. Lah, untuk berijtihad ada beberapa persyaratan. Apa saja sih syaratnya saya bisa berijtihad? Yang pertama syaratnya adalah salah satu di antaranya itu perkara yang suci atau perkara yang halal. Bukan salah satunya itu perkara yang najis atau yang tidak halal. Kenapa kok pakai halal? Karena bisa jadi ijtihad kamu bukan hanya untuk wudhu, tapi untuk minum. Kalau untuk minum kan harus tahu ini mana yang boleh diminum, mana yang nggak boleh diminum. Atau untuk urusan kawin, mana yang boleh dikawin, mana yang nggak boleh. Kayak gini. Kamu dapat berita dari mak kamu, bapak kamu dulu pernah punya anak di Jakarta. Tapi nggak tahu sekarang dia di mana. Tapi bapak kamu pernah kawin di Jakarta dan punya anak perempuan. Ketika kamu pengen kawin sama orang Jakarta, maka kamu nggak boleh sekarang. Kenapa? Boleh nggak berijtihad, Beb? Nggak boleh. Kenapa? Yang satunya nggak halal. Yang namanya saudara itu sampai kapanpun nggak halal untuk dinikahin. Jadi kamu nggak bisa berijtihad. Jadi kamu sama sekali nggak boleh kawin sama orang Jakarta, selesai. Nggak ada pilihan itu. Karena kamu nggak bisa merekayasa. Oh, saya bisa milih yang mana? Ya nggak bisa. Kecuali nanti ada berita yang jelas, ada alamat yang jelas. Selagi nggak ada alamat yang jelas, maka kamu nggak bisa berijtihad sama sekali. Beda kalau, oh dulu bapak kamu pernah kawin di Jakarta, terus cerai. Ente masih bisa kawin sama orang Jakarta. Kenapa? Karena bekas bini bapak itu boleh dikawin. Kan udah bekas. Kalau masih bini, nggak boleh. Bapak kamu kawin 7 kali mamanya. Anggeng maruknya 7 kali kawin. Sono kawin. Tapi dicerai. Berarti sudah bukan apa-apanya. Maka ini yang tadinya haram kamu nikahi bisa jadi halal. Kalau begitu, ente sekarang masih bisa berijtihad gitu loh. Karena dua-duanya halal nih. Kayak tadi air, yang satunya suci, yang satunya mutanajis. Mutanajis ini pernah suci gitu maksudnya. Bukan yang satunya najis, air kencing, satunya air tohir. Ini nggak perlu ijtihad. Yang najis buang aja, selesai. Jadi syarat yang pertama adalah salah satunya harus perkara yang suci atau yang halal. Satunya lagi mutanajis atau mustakmal. Bukan najis, bukan.
Nah sekarang kalau umpamanya air mawar. Air mawar itu pernah suci nggak? Hah? Nggak pernah. Air mawar dari awal memang sudah air mawar. Dulunya bukan air mawar. Terus jadi air mawar, bukan. Air mawar sejak dibikin udah jadi air mawar gitu loh. Bukan, ini air biasa. Dijawab bukan, air mawar itu dibikin memang dari awal dia untuk jadi air mawar. Kok ada dua air mawar, ada dua air nih. Satunya air mawar, satunya air suci. Tapi ini air mawarnya zaman Fir'aun umpamanya. Udah hilang baunya, udah hilang rasanya, udah hilang. Terus gimana mau ijtihad? Kamu mau gimana menuntunnya nih? Saya nggak tahu nih mana yang air mawar, mana yang air suci. Gimana caranya? Ketika kamu nggak punya keputusan seperti itu, maka pakai dua-duanya untuk berwudu. Ada yang mengatakan gantian, pakai ini dulu, terus baru yang ini. Ada yang mengatakan lagi yang paling kuat, satu air yang suci, satu air yang sebelahnya. Terus wudhu dengan niat. Karena kamu nggak bisa mutusin, ini mana yang. Jadi ketika nggak bisa mutusin, berarti kamu harus pakai dua-duanya. Kenapa? Karena nggak ada alamat yang bisa kamu pakai untuk menentukan. Kecuali ada alamat. Oh, yang ini keruh. Oh, yang ini ada beda warnanya. Oh, yang ini udah buang. Kalau sudah dibuang, tinggal satu, bisa ijtihad nggak? Nggak perlu ijtihad. Karena ijtihad nanti syarat diantaranya harus ada dua atau lebih. Terus yang kedua, tidak ada alamat. Oh, harus ada alamatnya nih. Kalau nggak ada alamatnya gimana? Gimana mau ijtihad? Kalau ini barangnya ini nggak kamu jumpain alamat, nggak ada keruhnya, baunya sama, kamu cobain sama, nentuinnya gimana terus? Tapi kamu yakin ini salah satunya mesti mutanajis. Artinya saya pernah kencing, anak saya pernah kencing di wadah itu, kena wadah itu. Tapi setelah saya pergi pulang, balik lagi, saya lupa yang mana wadahnya gitu loh. Tapi saya yakin tadi bekas kena kencing, gitu maksudnya. Bukan kena kencing apa enggak ya. Oh itu enggak bisa ijtihad. Harus yakin enggak gitu. Ada babi masuk kamar mandi kamu. Terus keluar lagi. Wah, yang dijilat yang mana ya? Ya enggak usah yakin. Oh bisa aja cuma masuk keluar lagi gitu begitu. Jangan wah buang semua, repot. Babi masuk masjid. Terus keluar lagi, semasjid dipel semua gitu. Ya ribet. Loh, babinya kan kalau ke masjid kan basah, emang nggak ada babi kering? Nggak ijtihad, artinya kamu harus dhonnya ke situ bahwa babi tadi nggak jilat apapun, karena nggak ada petunjuk yang menunjukkan alamat babi itu jilat sesuatu gitu loh. Hingga kamu jangan sampai berprasangka, wah ada yang dijilat. Terus kalau begitu semasjid harus dipel semua. Wah ya kamu hidup kamu ribet kalau begitu. Atau kamu pernah lihat satu lapangan nih. Halaman kamu itu pernah ada anak kencing di situ. Tapi kamu lupa sebelah mana kencingnya. Ente mau sholat di situ gimana caranya?
Ya sholat aja semua. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini. Serah mau gimana. Yang penting ada satu bagian ini nggak boleh. Gitu putusin. Kenapa? Di sini kencengnya. Walaupun kamu nggak tahu pasti gitu loh. Kalau tahu pasti nggak perlu ijtihad namanya. Yang namanya itu untuk mutusin. Saya pastikan ini yang di sini ada air kencing. Hingga saya mau sholat ya sini boleh, sini boleh. Yang sini nggak boleh. Gitu aja selesai. Gitu loh. Ini kalau ada beberapa tempat untuk bisa dipilih. Kalau tempatnya cuma satu kecil, anak kamu kencing di situ gimana? Ya nggak perlu istihad, gimana? Udah jelas. Yang namanya istihad itu untuk meneliti, menyelidiki, memutusin ini mana yang mau saya pakai untuk berwudu, mana yang mau saya pakai untuk arah sholat, mana yang mau saya pakai untuk tempat sholat, mana wanita yang mau saya kawinin, mana yang bisa saya minum, gitu. Ini ada 2 air nih. Ini yang bisa saya pakai minum yang mana? Karena ada yang terkena najis, ada yang nggak terkena najis. Kalau oh ini satunya arak, satunya ya itu nggak usah istihad namanya. Istihad kok. Kalau jelas haramnya mah nggak usah istihad lagi. Ini harus ada atau ini dua-duanya suci. Gimana? Ya merem aja pilih. Oh, dua-duanya suci pakai istihad. Kalau dua-duanya najis, ya buang semua, nggak ada masalah. Ini kan bicaranya salah satunya ada yang suci gitu loh. Jadi saya harus milih ini mana gitu loh. Iya masih samar. Artinya kamu yakin ini jelas ada, tapi saya lupa yang mana. Kayak ginilah. Kan ada dulu tuh perlombaan yang diputar-putar gitu apa sih? Ada wadah 2. Taruh kelereng tutup terus diputar-putar. Nah, pilih yang mana? Kamu keder gitu loh. Aduh, yang tadi yang saya pakai kencing yang mana ya? Gitu loh. Tapi saya yakin ada tadi di situ gitu loh. Terus yang ketiga harus lebih dari 1. Kalau cuma 1 gimana? Ya nggak perlu istihad, pakai aja. Kenapa? Karena perkara yang cuma 1 aslinya suci gitu aja. Nggak usah kamu, ini tadi ntar dipakai si anu, ntar dipakai, ya ribet ya begitu. Nah, ente pernah lihat barang, ketemunya baru sekali itu, nggak tahu sebelumnya, suci gitu aja, nggak usah dipikirin gimana-gimana. Buang istihad kalau cuma 1. Jadi harus lebih dari 1. Dan jumlah yang keempat harus yakin salah satunya apa? Mutanajis atau mustakmal, harus yakin. Kalau kamu ragu nih mustakmal apa enggak ya? Ya repot, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau untuk menentukan ini mustakmal atau enggak, itu bukan istihad. Ente pertama masuk kamar mandi, terus mau nentuin ini airnya mustakmal atau enggak. Oh ya, hidup kamu was-was berarti. Pertama masuk kamar mandi ketemu air suci gitu aja selesai. Kenapa? Selama saya lihat, cium, rasa, bau nggak ada perubahan, suci gitu aja. Sebelumnya pernah, saya nggak mau urusan sebelumnya. Urusan kamu sekarang yang ada gitu aja. Nah yang dimasalahkan, kamu yakin ini air saya ini terkena najis gitu loh. Masalahnya kamu sudah yakin anak saya pernah kencing di situ atau pernah dijilat sama anjing. Terus saya nggak tahu yang mana, lupa saya gitu loh. Ada embernya beberapa ember. Saya memutusin ini mana yang apa? Terkena najis gitu loh.
Terus yang kelima, jumlahnya harus terbatas. Kalau jumlahnya nggak terbatas, kayak 1000 wadah, jumlahnya nggak terbatas 1000 wadah, ya sudah ambil salah satunya, sisain satu. Gitu loh. Kayak tadi soal itu. Udah ambil yang mana aja, pakai, sisain. Udah yang ini yang kena gitu aja selesai. Itu kalau cuma 2, nah itu gimana mutusinnya gitu loh. Kalau jumlahnya banyak, udah pakai aja, pakai, sisain satu. Nah ini cuman barangnya 2. Saya mau pakai yang mana ini? Yang ini apa yang ini? Kalau jelas yang ini buang, selesai. Kalau sudah diputusin, oh yang ini buang. Hingga nggak ada lagi kesempatan untuk ijtihad gitu loh. Selama nggak kamu buang, kamu harus ijtihad lagi nanti. Kalau airnya masih itu juga, tiap kamu wudu harus ijtihad. Tapi kalau sudah putusin, ini yakin saya, ini punya alamat begini, buang, selesai. Lah alamatnya apa? Banyak. Bisa ketika kamu masuk, kucingnya atau anjingnya lari. Kamu pas masuk, airnya goyang. Oh yang ini yang kena nih. Gitu loh. Walaupun belum kamu cium nih, tapi airnya gerak. Oh berarti kena ini nih. Ini dijilat nih. Atau bisa jadi ada banyak laler di situ. Atau bisa jadi apalah tanda yang bisa kamu jadikan alamat gitu loh. Entah itu baunya, entah itu jumlahnya air. Oh, tadinya sama. Sekarang kok kurang. Oh, ini diminum nih. Gitu loh. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa yang mau kamu pilih itu harus ada alamat untuk menentukan. Kalau nggak ada yang jadi alamat sama sekali, gimana? Pakai dua-duanya harus, gitu loh. Lah nggak punya alamat kamu gimana? Ya nggak bisa, gimana nentuin? Gimana caranya? Oh saya mau tapa dulu si horong, nggak bisa, lu pakai wangsit gitu maksudnya. Nggak bisa kalau nggak ada keputusan, nggak ada alamatnya, nggak ada, pakai dua-duanya. Caranya bisa bergantian, bisa samaan. Sini sedikit, sini sedikit. Terus yang keenam, masih ada waktu. Iya dong. Waktu sholatnya belum habis. Kalau waktu sholat sudah habis, gimana? Ya langsung sholat. Nggak usah pakai semua. Lah emang belum wudu. Ini kan masalahnya kamu nggak bisa wudu. Ini pakai yang mana terus? Caranya gimana? Ya sholat aja. Nanti qadha. Namanya hormat waktu. Kenapa? Ini waktunya saya nggak mungkin ijtihad nih. Saya pakai dua-duanya, nggak bisa. Tayamum, ada air. Dan kamu yakin ada yang suci gitu loh. Kan tayamum kalau nggak ada, ini ada air. Dan kamu yakin ada yang suci. Waktunya nggak cukup, gimana? Sholat aja. Hormat waktu. Nanti di qadha. Jadi itu ada persyaratan untuk ijtihad. Yang pertama apa tadi? Salah satunya harus ada yang suci atau yang halal. Terus ada alamat yang bisa menunjukkan, harus lebih dari satu. Terus harus yakin salah satunya tidak najis. Terus jumlahnya terbatas, terus masih adanya waktu. Ketika ente masih bisa menentukan ini semua dengan banyak alamat,
kamu bisa mutusin, maka kamu bisa pilih salah satunya, buang, selesai. Ketika dibuang satunya, berarti kamu sudah nggak ada kesempatan ke depan untuk ijtihad lagi. Karena ijtihad harus dua, kalau cuma satu, nggak bisa ijtihad. Walaupun dikatakan di sini, walau kana a'ma, walaupun yang ngelakuin itu orang buta, sama. Orang buta juga bisa ijtihad. Dia bisa cicipin, oh asam nih, ini yang nggak beres nih. Yang ini, oh ini beres, ini yang suci nih. Cium, oh baunya nggak bener nih, ini jangan. Oh yang ini aja pakai nih. Masih bisa ijtihad orang buta gitu loh. Orang buta yang nggak bisa ijtihad apa? Urusan kiblat. Karena kiblat harus lihat, artinya alat ijtihadnya harus lihat apa? Bintang harus lihat. Kompas harus lihat. Lumut di pohon. Ini kalau yang kena matahari nggak ada lumutnya, yang nggak kena matahari ada lumutnya, harus lihat, gitu loh. Orang buta nggak bisa ijtihad urusan kiblat, yang lain masih bisa. Ini yang bisa diminum yang mana, masih bisa. Kalau bisa diminum, sisanya bisa untuk wudhu gitu. Jadi beda nih ijtihad minum sama ijtihad wudhu beda. Kalau ijtihad minum, setelah diminum, sisanya bisa untuk wudhu. Maka nanti kalau ini ijtihad, ini yang mau saya pakai minum yang mana nih? Oh yang ini. Jelas ini alamatnya nggak beres nih. Ini keruh, ini. Nah, setelah diminum, sisa masih bisa dipakai untuk wudhu. Atau sama, ini ijtihad wudhu. Oh yang ini kena nih, ini alamatnya banyak nih, ada ininya, ada keruhnya, ada ininya, ini nggak boleh berarti nih. Ini bisa pakai wudhu, juga bisa dipakai untuk minum. Jadi untuk mutusinnya harus ijtihad. Walaupun yang ngelakuin itu orang buta. Jelas? Wa idza akhbarahu bi tanajusihi siqqatun. Dan jika diberitahukan tentang terkenanya najis salah satu dari dua wadah itu, siqqah oleh orang yang terpercaya, arti orang yang adil, orang yang ngerti hukum, orang yang bisa meriwayatkan sesuatu. Di adil itu ada dua, ada adil dalam syahadah, ada adil dalam riwayah. Adil dalam syahadah itu harusnya laki-laki. Kalau adil dalam riwayah bisa perempuan. Makanya perempuan bisa meriwayatkan hadis. Tapi kalau adil dalam syahadah menyaksikan harus laki-laki, nggak bisa perempuan. Kalau ada yang ngasih tahu kamu, meriwayatkan, oh iya ini airnya najis, yang ini jangan dipakai, ya sudah. Dan kamu yakin nih, ini orangnya beres, orangnya adil, orangnya ngerti hukum. Pas ini mau wudhu, pak, stop, jangan, kenapa? Oh, ini tadi kena najis airnya. Oh ya sudah, pakai yang lainnya, gitu loh. Kalau ada yang ngasih tahu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, dan kamu nggak tahu mana yang najis, mana yang enggak, ya pakai semua. Artinya dalam perjumpaan pertama kamu pada air itu kamu anggap harus air yang suci, gitu aja. Nggak usah, wah saya mau nanya orang dulu lah, ya ribet. Kita pakai aja.
Kecuali pas kamu mau pakai ada orang yang ngasih tahu. Wa bayana sababa au atlaqa wa kana faqihan muwafiqon. Dan orang tersebut menjelaskan sebab terkena najisnya wadah itu atau memutlakannya. Oh, ini Pak isinya air kencing, bukan air bisa buat wudhu. Dimutlakan najis, bukan mutana najis. Atau oh, ini tadi anak saya kencing di sini nyiprat kena masuk ke situ airnya. Atau oh ini mustakmal bekas saya pakai untuk nyuci perkara yang najis. Oh, ini tadi dia menjelaskan dan kamu tahu ini orangnya ahli hukum, mengerti fikih, dan kamu percaya sama orang itu, ya sudah, kamu harus mengikuti. Oh ya sudah. Kok enggak ada air lagi yang lain gimana? Tayamum. Karena enggak ada air yang bisa dipakai untuk bersuci. I'tamadahu, maka kamu harus berpegang kepada orang tersebut. Yang enggak boleh dipegangi siapa? Asobi, anak kecil. Wal majnun, orang gila. Wa fasik, orang fasik. Wa kafir, orang kafir. Maka beritanya enggak perlu diikuti. Kok ada orang gila, kata orang gila, ini najis airnya. Ikut nggak ente? Atau orangnya ngomong, tapi dengan apa yang jadi pendapat kamu beda. Oh, ini orang nggak fakih berarti. Nggak ngerti alamat nih. Kata dia, yang ini Pak yang kena najis Pak. Yakin kamu? Iya saya yakin. Tapi ketika kamu cek, alamatnya beda. Ya kamu nggak boleh ikut. Harus pakai pendapat kamu. Yang kamu itu punya alamat yang jelas. Oh, yang ini nggak ada tandanya. Ini malah ada tandanya. Udahlah, yang ini aja lah. Ini buang, selesai. Nyambung nggak? Jadi bisa kamu mengikuti pendapat orang lain taklid, syaratnya orang itu terpercaya, fakih, orangnya itu adil, orangnya bukan orang kafir, bukan anak kecil, bukan orang fasik, bukan orang gila. Ini bab pernikahan. Lah, beda lagi kalau kayak ibu kamu cerita, nak, dulu bapak kamu pernah kawin sama orang Jakarta, punya anak. Anaknya ada tai lalatnya, loh, punya tanda nih. Ya kan? Berarti kamu boleh kawin sama orang Jakarta yang nggak punya tai lalat, gitu. Atau anaknya ini nak hitam. Oh, berarti kamu kawin sama orang yang putih, gitu. Ada. Kalau nggak ada, ya sama sekali nggak boleh. Karena saudara sama sekali nggak bisa dinikahin. Kecuali ada alamat tadi, ada sikoh. Berita yang jelas, oh ini mah anaknya si fulan, halal. Kamu nikahi jelas bapaknya, jelas orang Jakarta. Gitu loh, ada berita yang jelas. Artinya berita itu menekankan bahwa ini anak ini asli anaknya si Anu, saya saksinya, ya. Boleh kamu nikahin. Kalau nggak ada berita ini dan kamu nggak punya alamat, maka semua orang Jakarta nggak bisa kamu nikahin. Itulah fungsinya ijtihad. Jadi nggak cuma urusan air saja, urusan tempat sholat, urusan pakaian sama. Anak saya pernah kencing di salah satu baju saya, di lengannya. Tapi saya lupa yang mana. Bisa dipakai sholat nggak?
Bisa dipakai sholat nggak bajunya? Kenapa? Walaupun lengannya 2, tapi kan bajunya 1. Jadi mau milih, ini buang aja lengan yang ini gitu. Nah, repot gitu loh. Oh, saya tandain lah. Wah, ini kayaknya yang persing yang ini udah potong aja lah. Nah, boleh begitu. Tapi kalau kita nggak mau potong, kenapa? Syaratnya ijtihad ada 2. Kalau barangnya 1, ya nggak bisa ijtihad. Lengannya 2. Nah, kalau kok lengannya 2, 1 kena najis, pip, udah kering, celupin aja ke taruh di bak, siram air, peres pakai wudhu, selesai. Yang disiram yang mana, pip? Ya dua-duanya. Tangan dua-duanya, taruh di ember, kasih air, kucek, peres, udah selesai. Pakai bersih wudhu. Bisa dipakai untuk sholat. Kalau potong kan sayang. Masa mau dipotong? Itu gimana? Udah siram air aja. Ini bab tentang ijtihad. Jadi penting ijtihad itu. Jangan sampai kita nggak bisa memutuskan sesuatu ketika nggak ada keputusan, nggak punya alamat sama sekali, berarti kita nggak bisa mutusin. Ketika nggak bisa mutusin, pakai dua-duanya. Selesai. Karena alamatnya dua-duanya menunjukkan suci semua gitu loh. Bau nggak ada, rasanya sama, warnanya sama. Tapi saya yakin ini tadi kena kencing, yang mana? Lupa saya. Jadi gimana dong? Ya pakai dua-duanya. Kalau enggak gimana? Kamu enggak bisa sholat. Kalau masih ada waktu, ya terus gali alamatnya. Kalau enggak ada waktu, ya sudah sholat aja. Lihurmatil. Jelas? Terus lanjut kepada bab mengenai wadah fil awane. Wadah-wadah yang terbuat nanti dari apa saja yang boleh dipakai untuk minum, masak, atau yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrabna la ashrabna fatub توبة تغسل كل حوبة وصل لنا عوراتي آمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عبادة تعصي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.